Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, Horas, berkah dalam, merjuah-juah, Yahowu. Kita berjumpa kembali dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bahan dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Baik saudara-saudariku yang terkasih, mohon dibantu untuk subscribe ya. Bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti atau di dalam grup-grup di keluarga saudara-saudari semuanya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tugas dan pelayanan Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Pada zaman itu, kalau seorang raja mau berkunjung ke suatu tempat, utusannya mesti mendahului dia untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan kita tahu ya, Yesus adalah Sang Raja semesta alam. Yohanes Pembaptis mempunyai tugas khusus. Nah, kali ini yang harus dipersiapkan, yang harus dibersihkan bukan hanya persoalan-persoalan yang sifatnya fisik, tetapi Yohanes Pembaptis harus mempersiapkan orang-orang untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus. Ia harus menghancurkan segala penghalang yang bisa membuat manusia menerima Kristus. Penghalang itu tidak lain ialah dosa-dosa manusia. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi jauh sebelumnya di sini Nabi Yesaya pernah menubuatkan bahwa akan ada suara orang yang berseru di padang gurun. Dan itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah. Ya, pertobatan yang sejati harus mencakup pikiran, seluruh jiwa, hati, perasaan, kehendak. Ya, sama seperti mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap jiwa, semua. Ya. Masalahnya apa? Kerajaan surga sudah dekat. Nah, kerajaan surga itu sudah ada pada waktu Kristus hidup di dunia. Ya, tetapi sampai sekarang pun terus berkembang mencapai puncaknya nanti pada hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes sendiri juga mempersiapkan, ya, dia tidak hanya mewartakan bagi orang lain, ya, tetapi dirinya sendiri juga mempersiapkan. Cara hidupnya pun menjadi cukup aneh bagi orang pada masanya, sehingga ini menjadi perhatian banyak orang, sungguh sangat menarik perhatian orang-orang pada masa itu. Ikat pinggangnya dari kulit, ya, makanannya belalang dan madu hutan, ya. Tetapi membuat orang-orang dari seluruh Yudea
dan sekitarnya dari daerah sekitar Yordan, Yerusalem berdatangan. Sangat menarik, mereka mengaku dosanya lalu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan ini menjadi semacam tanda pertobatan bagi orang-orang pada waktu itu. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Berani sekali Yohanes menegur mereka. Padahal orang Farisi dan Saduki ini sudah mau datang untuk dibaptis, artinya mereka ingin bertobat. Ya, disebutnya mereka keturunan ular beludak. Dua kelompok agama yang utama di kalangan Yudaisme pada waktu itu adalah golongan Farisi dan Saduki. Ya, kita tahu golongan Farisi adalah golongan keagamaan orang Yahudi yang secara khusus menekankan keselamatan dapat diperoleh dengan mentaati hukum-hukum Allah. Mereka mengajarkan bahwa Mesias yang dinantikan akan menjadi seorang penguasa di bumi yang akan membantu Israel untuk menguasai semua bangsa dan memaksakan semua orang tunduk kepada hukum Allah. Nah, maka kesalehan mereka menjadi kesalehan yang lahiriah belaka tanpa kerohanian yang meresap dalam hati mereka. Ini yang mau dikritik oleh Yohanes. Mereka juga tidak bersedia mengakui kebobrokan sifat mereka. Ya, semuanya hanya demi hal-hal yang sifatnya kelihatan dan ya boleh dikatakan mengikuti aturan hukum untuk formalisme belaka. Pada umumnya mereka menentang Yesus dan ajarannya bahwa hidup keagamaan itu menyangkut hati dan roh dan bukan sekedar ketaatan lahiriah kepada perintah kitab suci. Nah, ini kritik dari Yohanes kepada orang-orang tersebut. Nah, sekarang golongan Saduki adalah golongan yang liberal, yang tidak menyukai perkara-perkara rohani. Hingga sekalipun mereka mengaku tunduk kepada hukum Allah, mereka menolak ajaran mengenai kebangkitan orang mati, menolak malaikat, mukjizat, kekekalan dan hukum yang akan datang. Ya, kehidupan mereka secara moral sebenarnya lemah ya, dan ya terlalu duniawi semacam itu. Yohanes menegur orang-orang Saduki itu dengan cara yang sangat keras, juga orang-orang Farisi ya, karena mereka dianggap ya dosa kalau seperti ini ya. Artinya pembaptisan itu tidak cukup hanya demi formalisme atau sekedar formalitas ya, tetapi harus dengan seluruh hati, ada pertobatan ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hati, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Ya, teguran Yohanes kepada orang Farisi dan Saduki sangat keras. Nah, padahal Yohanes berarti itu Tuhan itu baik, yang penuh kasih karunia. Tetapi teguran Yohanes ini untuk menunjukkan justru dengan keberanian menegur orang berdosa, ia mengasihi orang berdosa ini sebagai wujud kasih. Ya, mereka dianggap tidak akan bisa lari dari murka Allah kecuali kalau mereka mau atau bersedia bertobat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita pun mestinya juga seperti itu. Orang yang bertobat harus mengeluarkan buah pertobatan ya, tidak hanya menyesal, saya merasa sedih atau apa, tetapi benar-benar harus menghasilkan buah-buah
bertobatan supaya ya tidak terkena murka Allah ya, kalau yang disebut di Injil ini. Orang yang bertobat mengeluarkan pertobatan yang benar, yaitu perubahan hidup. Nah, perubahan itu bisa bersifat individual ya, pertobatan individu, tetapi juga sebagai kelompok. Sekalipun mereka adalah keturunan Abraham, tetapi hal itu tidak ada artinya kalau mereka tidak bertobat. Nah, jelas ya teguran Yohanes ini. Karena itu jangan bersandar pada iman nenek moyang. Wah, di paroki ini kan juga sering seperti itu. Orang tua saya dulu ya Romo itu tokoh. Oh bagus, saya senang ya, dan saya tidak menyangkal. Nah, tetapi kalau yang mengatakan ini anaknya juga seorang tokoh, wah itu 2 jempol, 1 untuk orang tuanya, 1 untuk dirinya. Tetapi kalau hanya mengatakan orang tua saya itu dulu tokoh, nenek moyangku tokoh, tetapi dia pun ke gereja nggak pernah, lalu apa artinya kalau seperti itu? Nah kan begitu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang. Wah, ini teguran yang sangat mengerikan ya, bahwa pada akhirnya yang tidak bertobat menghasilkan buah pertobatan hanya akan dibuang sia-sia. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat juga di dalam ayat-ayat ini kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Ya, dia menyatakan melepaskan tali kasutnya pun tidak pantas. Ya, kita memohon pertolongan dari Roh Kudus ya, karena baptisan yang sudah kita terima sebagai orang-orang Kristen itu baptisan dari Roh Kudus. Yesus sudah membaptis kita dengan Roh. Ya, meskipun dengan curahan air, tetapi kehadiran Roh di dalam hati kita memantapkan pembaptisan kita. Namun, baiklah kita menghasilkan buah pertobatan. Kita juga diajak untuk berani menjadi saksi-saksi seperti Yohanes, mewartakan jalan yang harus dipersiapkan bagi Tuhan. Kita secara pribadi juga mempersiapkan jalan itu, sebab hanya dengan inilah kita pun bisa terselamatkan. Keselamatan adalah mutlak anugerah dari Tuhan. Namun yang jelas, kalau kita tidak bertobat, keselamatan dipastikan tidak ada. Kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan dalam pertobatan hidup dan pembaruan hidup Kristiani kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan berikan komentar saudara. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.